Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Siyadatul habaib asyurafa, wabil khusus Habib Ja'far Asgaf dan Habib Idrus Al-Muhdor yang insyaallah masih dalam perjalanan, wa sa'adatul ulama'il fudhala wa jami'il hadirin al-hibba'il aizza rahimakumullah, kepada segenap para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, pejabat, kepala desa, ketua RT, ketua RW yang sangat saya muliakan, kepada segenap panitia peringatan Maulid Nabi Desa Sambisari, Dusun Sambisari, Desa Gayam, dan hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi yang tadi sudah dibuka dengan pembacaan Maulid Habsyi menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah, sehingga tidaklah kita selesai dari tempat ini melainkan Allah sudah mengampuni segala dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan jasmani kita, disembuhkan segala penyakit kita, dimudahkan rizki kita, diberkahi keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang belum berkeluarga segera diberikan jodoh yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum punya anak mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, warga Dusun Sambisari rahimakumullah, tujuan dari diadakannya peringatan Maulid Nabi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk semakin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus semakin hari semakin menumbuhkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Di antaranya yang pertama, ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman kita ini sebelum kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman setiap orang
sebelum dia menjadikan Kanjeng Nabi menjadi orang yang paling dicintai, melebihi cintanya kepada anaknya sendiri, melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, melebihi cintanya kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi cinta kita kepada Kanjeng Nabi itu menjadi syarat kesempurnaan iman kita kepada Allah. Kalau ingin iman kita semakin hari semakin sempurna, semakin meningkat, maka tidak lain caranya adalah kita harus semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ketika disebut nama Kanjeng Nabi Muhammad, maka saya minta tolong untuk tanamkan dalam hati kita perasaan ta'zim wa takrim wal mahabbah. Tanamkan dalam hati kita perasaan penghormatan, pemuliaan dan rasa cinta di dalam hati kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak boleh ketika disebut nama Nabi Muhammad kadang-kadang diiringi dibarengi ambek guyonan, kadang-kadang dibarengi ambek uraan. Loh, ini tidak ada perasaan takrim wa ta'zim wal mahabbah. Tidak boleh. Ayo tanamkan dalam diri kita ketika disebut nama Nabi Muhammad biar ada getaran rasa cinta. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau anak-anak muda seneng nang wong wedok, itu biasanya kalau disebut nama orang yang dicintai pasti hatinya bergetar. Seneng, perasaan dalam hatinya seneng, berdebar-debar. Loh, ini apalagi kalau kita mengaku cinta pada Kanjeng Nabi, jangan sampai tidak ada getaran rasa cinta. Nah, ayo mulai sekarang belajar mencintai Kanjeng Nabi. Ketika dibacakan maulid, maulid tiba, maulid habsyi, disebut nama Kanjeng Nabi, diceritakan sejarahnya, tanamkan dalam hati kita perasaan penghormatan, pengagungan dan perasaan cinta. Kadang-kadang saat ini kenapa harus terus ditumbuhkan perasaan cinta pada Kanjeng Nabi? Karena sudah mulai luntur, Pak. Kita kadang-kadang lebih cinta kepada artis, lebih cinta kepada selebritis, lebih mengenal sejarah kehidupan orang-orang terkenal di dunia ini, tapi lupa kepada sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Coba kula tes. Ibu-ibu di sini coba. Bu, Kanjeng Nabi nggak ada juga pinten, Bu? Lah gak ero. Gak ada juga pinten. Kanjeng Nabi nggak ada juga. Lah ndak ana sing ero sak gayam, ndak ana sing ero. Kalah ambek anake. Kanjeng Nabi nggak ada juga pintu, Bu. Nomor 1. Loh ndak ero. Sayyid Qasim. Nomor 2. Siti Zainab. Nomor 3 Siti lho ndak ero, Siti Ruqayyah. Nomor 4 Siti Umi Kulsum. Nomor 5 Siti Fatimah. Nomor 6 Sayyid Muhammad Abdullah. Nomor 7 Sayyid Ibrahim. Lho ayo ya apa kate cinta nang Kanjeng Nabi, nang putrane Kanjeng Nabi ndak ana sing kenal. Lho monggo ayo margane peringatan Maulid Nabi iki ayo jadikan sebagai momentum untuk kita lebih mengenal kepada Kanjeng Nabi yang pada gilirannya menjadi semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ibu-ibu ndak apal paling ke anake ayo dipondokno. Anake di sekolah madrasah. Kenapa? Karena saat ini nusewu pergaulan iki bebas, apa maneh nyekel HP. Wis lali nang ngaji, lali kadang lali nang sembahyang gara-gara HP. Lah sing paling bisa untuk anak itu dekat kepada Rasulullah dipondokno, dikenalno nang ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor kali, kenapa kita ini harus selalu berusaha menumbuhkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui peringatan Maulid Nabi seperti ini? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling indah, yang paling mulia. Saking mulianya akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad,
Ceramah 1-2 jam tidak akan pernah cukup menggambarkan kesempurnaan akhlak beliau. Diceritakan setiap hari, setiap waktu, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup kita, menceritakan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan akhlak Kanjeng Nabi tidak akan ada kesudahannya. Saking mulianya, saking agungnya akhlak dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kendati demikian, saking mulianya, saking agungnya akhlak Kanjeng Nabi, ada satu kalimat yang sangat indah yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, menggambarkan bagaimana kemuliaan Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh seorang tabi'in. Nate seorang tabi'in tanglet teng Sayyidah Aisyah, ya ummal mukminin, kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kados nopo akhlake Kanjeng Nabi niku? Dijawab dengan jawaban yang singkat, jelas, padat, menunjukkan kecerdasan daripada Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlake Kanjeng Nabi iku Al-Qur'an. Artinya apa? Kalau kita ingin mengetahui akhlaknya Kanjeng Nabi, maka tidak ada jalan lain. Sing nomor siji kudu belajar ngaji Al-Qur'an. Nah makanya anak-anak kita ayo mulai cilik dididik ngaji Al-Qur'an sing bener, nang TPQ, nang Madin, gede didik di pondok no, supaya ngerti isine Al-Qur'an. Itulah akhlak Kanjeng Nabi. Mari belajar Al-Qur'an tidak cukup. Al-Qur'an itu wonten penjelasannya teng hadis, teng kitab, teng tareh. Lah ini tempatnya wonten teng pondok pesantren. Saya mengingatkan pada malam hari ini, ayo anake ojo ono sampai sing gak iso ngaji Al-Qur'an, gak ngerti hadis Kanjeng Nabi, gak ngerti sejarah Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing nomor 3, kenapa kita harus selalu berusaha meningkatkan rasa mahabbah kepada Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi niku mencintai teng umat. Bukti sing paling nyoto ketika mendekati wafatnya beliau. Tiang niku tek kajenge wafat biasa sing dieling sinten, Bu? Pasti yang diingat, yang disebut adalah orang yang paling dicintai. Tiang kalau mendekati wafat, mendekati ajal, paling sing disebut nggih wong sing paling dicintai, anake, bojone. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendekati wafat beliau, tepat pada 12 Rabiul Awal seperti hari kelahiran beliau, yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Beliau tidak menyebut sahabat setianya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan beliau tidak menyebut istri kesayangannya Sayyidah Khadijah. Beliau tidak menyebut Siti Aisyah, istri kecintaannya. Beliau bahkan tidak menyebut Sayyidah Fatimah, anak kesayangannya. Yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Saking cintanya kepada umatnya, mendekati ajal beliau, wafat beliau, yang diingat adalah umatnya. Bahkan ketika mendekati ajal wafatnya beliau, diberi kabar oleh malaikat Jibril, pintu langit sudah terbuka, semua malaikat sudah siap menyebut engkau wahai Nabi Muhammad. Pintu surga sudah terbuka. Kanjeng Nabi mboten bunga biasa. Karena yang ditunggu Nabi, bagaimana dengan umatku? Baru setelah dapat jaminan bahwasanya pintu surga tertutup sebelum umatmu masuk terlebih dahulu, baru umat-umat yang lain masuk. Baru setelah dapat jaminan bahwa umat Nabi Muhammad nantinya akan masuk dalam surga terlebih dahulu, baru Nabi Muhammad ini terlihat bunga. Saking cintane teng kula kali panjenengan. Jadi kita ini meskipun secara urutan ada di umat yang paling akhir, di akhir zaman, mboten enten malih umat, Bud. Mboten ngaten kiamat. Tapi besok kita akan dibangkitkan terlebih dahulu, dihisab terlebih dahulu, lewat Sirotol Mustaqim terlebih dahulu, masuk surga terlebih dahulu.
Tek mampir teng neraka naudzubillah ya terlebih dahulu resiko budal dhisik. Muga-muga selamat kabeh. Amin ya rabbal alamin. Nah niki karena begitu cintanya Rasulullah kepada kita semuanya, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya dan menjadi kewajiban bagi kita untuk membalas cinta beliau kepada kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah pertanyaannya yang berikutnya adalah ya apa carane agar kita ini semakin hari semakin cinta kepada Kanjeng Nabi? Nomor 1, carane agar setiap saat kita semakin tambah seneng tambah cinta nang Kanjeng Nabi. Nomor 1, man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Nomor 1, sapa wong sing seneng kepada sesuatu maka dia pasti akan banyak menyebutnya, banyak mengingatnya. Makanya panjenengan kudu sing kata maca sholawat, sing seneng maca maulid tiba, sing seneng maca maulid habsi, sing seneng ngadakno peringatan maulid kados ngeten niki. Aksara min dzikrihi, wong sing seneng niku man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Akeh-akehno ngeling-ngeling wong sing disenengi. Ini memang sudah menjadi sunatullah panjenengan biyen sik nom-nomane tak seneng nang wong wedok ya dieling terus, disebut terus jenenge. Nah, panjenengan kalau ingin semakin hari semakin cinta pada Kanjeng Nabi, ayo bendina 1000 maca sholawat. Tek ndak cukup tambahi 2000, tambahi maneh 3000. Ndak usah dihitung bila perlu sampai 10.000 sing akeh maca sholawat. Nah, ini agar kita semakin cinta pada Kanjeng Rasul, juga sekaligus agar kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sing nomor 2 apa cukup sekedar menyebut tok, disebut jenenge, sholawat tok, mboten cukup. Cinta itu harus ada pembuktian. Tidak cukup sekedar diucapkan di lisan saja. Cinta butuh pembuktian. Napa buktine? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi, fattabi'uni. Ya ayo nurut nang Kanjeng Nabi. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Kanjeng Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tak wis melok nang aturane Kanjeng Nabi, Allah pasti akan cinta kepada kita dan mengampuni segala dosa kita. Nah, ayo belajar mulai saiki apa sing biyen dilakoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sembahyang tepat waktu di awal waktu, salat berjamaah, ayo dijaga salat berjamaah. Kanjeng Nabi sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ayo dijaga sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kanjeng Nabi kate sholat gawe siwakan dhisik, ayo ditiru gawe siwakan dhisik. Kanjeng Nabi seneng wangi-wangian, ayo gawe wangi-wangian tak kate sembahyang, terutama sing lanang-lanang. Semua apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu pasti ada manfaatnya untuk kita semua. Kula sing nate mikir ngeten. Kanjeng Nabi nate ngasih arahan la yashrabanna ahadukum qaiman. Janganlah sekali-kali kalian ini minum dalam keadaan berdiri. Nah niki pesannya Kanjeng Nabi teng sahabat. Kula mikir apa ya fungsine kok minum ndak boleh berdiri harus duduk. Loh, ternyata Pak setelah diteliti dan ini bisa sekarang teknologi begitu canggih untuk melihat manfaat daripada minum melok aturannya Kanjeng Nabi, ndak oleh berdiri, kudu lungguh. Ternyata di organ tubuh kita ini wonten sing jenenge organ ginjal. Lho teng ginjal kita niki wonten saringan Pak teng ndukure Pak. Wonten saringan yang kalau kita dalam keadaan duduk, saringan ini buka ngeten. Saringan teng ndukure ginjal. Kalau kita berdiri saringannya nutup. Sehingga kalau kita minum dalam keadaan berdiri, air yang masuk ke dalam tubuh kita ini tidak masuk ke dalam pori-pori ginjal, langsung masuk ke kandung kemih.
1-2 kali mungkin tidak ada masalah, Pak. Tapi kalau menjadi kebiasaan akan mengganggu kesehatan ginjal kita. Makanya wonten penyakit gagal ginjal, wonten penyakit kencing batu niku. Loh, Kanjeng Nabi saking sayangnya kepada umatnya sampai urusan minum saja diperhatikan. Zaman biyen sahabat tidak banyak nanya sami'na wa ata'na. Ternyata sekarang setelah diteliti ternyata ada manfaat untuk kesehatan kita. Kanjeng Nabi mboten kepingin dulu umatnya loro. Saking sayangnya Kanjeng Nabi ojo sampai loro ginjal. Dijogo ngombene. Sehingga ginjal kita kalau kita minum dalam keadaan duduk senantiasa basah. Kenek banyu minum kita niki. Sebelum tersalurkan ke kandung kemih niku. Wonten contoh yang kecil. Kanjeng Nabi ketika tidur hampir selalu tidur miring ke kanan. Nah niki monggo ditiru ngeten niki. Kalau kita ngaku cinta pada Kanjeng Nabi, monggo ditiru. Dan ternyata kalau kita meniru Kanjeng Nabi, manfaatnya balik malih teng kita dewi. Bukan sekedar oh aku niru Kanjeng Nabi besok oleh ganjaran, enggak pasti, ganjaran pasti. Tapi manfaat di dunia ternyata juga ada. Ternyata kalau kita tidur miring ke kanan itu Kanjeng Nabi njogo supaya kesehatan lambung kita terjaga dengan baik. Tiang tek turu miring ke kiri, posisi lambung niku wonten sebelah kiri mriki Bu. Lambung. Sehingga kalau kita miring ke kiri, lambung niki sering tertindih berat badan kita. Apa maneh sing lemu? 1-2 kali mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau menjadi kebiasaan akhirnya wonten penyakit lambung, penyakit macam-macam niku di antaranya nggih gara-gara gaya hidup niku wau. Lah, monggo mergane sakniki ayo tanamkan dalam diri kita setiap apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi pasti ada manfaatnya untuk kita. Termasuk wong wedok dikongkon jilbaban. Nggih niku termasuk njogo aurate wong wedok supaya ndak ganggu nang wong lanang. Malah menurut salah satu madhab tek wong iku wedok iku ayu wajib cadaran. Sekirane mengundang fitnah digudhoi wong lanang kudu cadaran. Koyok-koyok bagi wong wedok panas. Aduh gawe cadaran kudungan ae wegah. Panas awane panas-panas ngene. Sumuk. Lho koyok-koyok ngerepoti wong wedok. Tapi padahal kalau kita mau berpikir lebih jernih, semua itu demi kebaikan kaum wanita sendiri. Di antarane untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan bojone seneng nang wong wedok liya. Lho saiki tek wong wedok brungkut kabeh pakaiane bagus kabeh, pakaian muslimah kabeh. Apa maneh sing ayu-ayu digawe cadar. Ini sulit wong lanang kate seneng tekan ndi ndak ketok wajahe. Akhirnya setia nang bojone. Lho niku kadang-kadang ndak terpikir, Bu. Jadi intinya apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi, apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi, tanamkan dalam diri kita, pasti ada manfaatnya untuk kita, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah sing paling akhir Bapak Ibu, acara maulidan ngeten niki monggo niki pun bener. Maulidan ngeten niki ngundang Habib niku bener. Mergo Kanjeng Nabi dalam berdakwah mensiarkan agama Islam sampai akhirnya tutuk teng Indonesia, sampai tutuk teng Gayam mriki niku Kanjeng Nabi mboten nedhi bayaran. Tek kula ceramah ngeten kin angsal berkat insyaallah. Tek Kanjeng Nabi mboten angsal pancen. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku dakwah iki ndak njaluk bayaran, ndak njaluk berkat. Illal mawaddata fil qurba. Aku cuma njaluk sampeyan sing seneng nang kerabatku. Al qurba di dalam satu tafsir ai qurba ali Muhammad, kerabate Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi mboten dibayaran, Pak. Kanjeng Nabi cuma sing sayang nang keluargaku. Makanya momentum Maulid niki bener ngundang Habib. Habib niku dzurriyahe Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Ojo sampai ngadakno peringatan Maulid gak ono Habib blas. Nah niki Habib loro, masya Allah. Ini menunjukkan warga Gayam cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Kanjeng Nabi mboten angsal njaluk bayaran, tapi cuma njaluk sing sayang nang keluargane Kanjeng Nabi. Nah monggo kita mulai sekarang tanamkan dalam diri kita, kalau kita cinta pada Kanjeng Nabi, ayo te ono Habib dihormati, disalam, diambung tangan walak-walik, njaluk barokai supaya besok kalau kali panjenengan dicintai, disayangi kali Kanjeng Nabi. Nah, sing paling akhir singen Kanjeng Nabi niku awal-awal berdakwah niku sahabat niku menawi kepanggih Kanjeng Nabi niku nimbali Kanjeng Nabi niku biasa, Bu. Ya Muhammad. Menawi cerita teng koncone, aku mang mari ketemu Muhammad. Aku engko kate nang omahe Muhammad. Niku awal-awal singen Kanjeng Nabi dakwah. Tapi akhirnya terus menerus niki kejadian kados ngeten, suwe-suwe ditegur ambek Gusti Allah. Mboten angsal ngoten niku. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan di antara kalian kepada sesama kalian. Ndak oleh nyebut Kanjeng Nabi Muhammad kudu ono ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah sejak turunnya ayat itu tidak ada satupun sahabat yang menyebut ya Muhammad, pasti ditambahi diiringi dengan ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Nabi Allah. Lah monggo mulai sekarang ayo tak nyebut Kanjeng Nabi dengan sebutan ada perasaan takrim wa ta'zim wal mahabbah, ada perasaan pemuliaan, pengagungan dan juga perasaan cinta kepada Kanjeng Nabi. Muga-muga kula panjenengan semuanya di sini yang hadir di acara ini kelak mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh barokai peringatan Maulid Nabi ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Niki Habib dereng dugi nggih. Di sini apa niki? 9:30. Sampun dugi. Oh, alhamdulillah Habib sampun rawuh, kula mboten angsal suwe-suwe. Nggih, muga-muga sekedhik wonten manfaate. Amin amin ya rabbal alamin. Muga-muga kula paling panjenengan oleh barokah Habib sing hadir, Habib Ja'far Assegaf kalian Habib Idris Al-Muhdar. Demikian wa akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.